Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu ya. Nah, di sini kita Gemini cari tahu apakah si dia sudah move on di saat ini atau belum ya dari dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, apakah dia sudah move on saat ini dari kamu atau belum? Kalau mari bilang begini ya, memang nampaknya dia sedang menutup diri dari kamu ya. Dia masih yang seperti mengelak, menghindar begitu ya. Tidak peduli sudah seberapa besar usahanya kamu untuk memungkinkan agar kamu dengan dia bisa kembali lagi bersama gitu ya. Tetapi dia lebih memilih untuk diam di sana ya. Nah, tetapi dalam diamnya dia, apakah dia sudah kehilangan cinta? Sudahkah habis kasih sayangnya dia sama kamu? Sudahkah berhenti dia berkeinginan untuk tetap mencintai dan dicintai oleh kamu? Maka jawabannya di sini adalah belum, gitu. Ya, memang agak kontradiktif ya antara apa yang dia lakukan dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam jiwanya dia. Memang kontradiktif, mari lihat di sini. Itu ya. Tapi untuk sementara waktu ini begitulah yang diinginkan oleh si dia. Gitu loh. Ya, biarkan aku mencintai kamu, biarkan aku tetap menyayangi kamu, tetapi cukup hanya di dalam hatiku saja. Biarkan hanya aku saja yang tahu ya. Ya tentu beserta Tuhannya dia tentu saja ya. Tapi biarkan saya ngomong ini tuh dari sisi world view-nya ya. Jangan dari sisi gut view-nya. Nah, jadi dia yang ngomong, biarkan aku aja yang tahu bahwa aku cinta kamu, tetap aku tetap sayang sama kamu. Dan nampaknya aku akan tetap membiarkan rasa ini tuh tetap ada dalam jiwaku, tanpa harus aku ungkapkan kepadamu. Gak perlu kamunya tahu, gitu ya. Aku gak perlu kalau kamunya itu tuh sebenarnya masih berkenan untuk membalas cintaku ini, tapi aku tidak perlu itu, gitu loh. Itulah kalau dia kira-kiranya bisa ngomong sama kamu ya. Karena menurut dia ya, nampaknya berpisah lebih bagus daripada ketika kalian bersama. Jadi mari lihat, nampaknya menurut dia banyak tantangan ya. Kalau dia memilih untuk terus melanjutkan relationship dengan kamu, besar tantangannya gitu ya, besar konsekuensinya gitu loh. Dan demi kebaikan kalian berdua, maka hubungan ini tuh sudahlah selayaknya memang berakhir. Gitu ya. Terputus sudah, lebih bagus di situ ya. Terputus sudah interaksi antara kamu dengan dia. Walaupun koneksi batinnya dia ke kamu, dia ragu apakah ini memang bisa putus. Dan juga memang ya, seperti kata Mari tadi, memang dia kayak ngebiarin, biar aja. Kalau soal untuk energi ya, untuk perasaan, biar aja dah, ada tetap untuk kamu. Gitu, nggak usah perlu diputuskan, karena bagaimanapun ya, mencintai kamu itu tuh satu hal yang indah bagi dia. Nah, ini mungkin kayaknya agak-agak puitis, apa ya, filosofis, puitis, atau agak-agak ada ini tuh, iyalah filosofisnya dia ya, atau gimana itu ya istilahnya yang orang-orang bagian seniman itu, gitu ya, mencintai itu tuh indah gitu. Itu yang mari tangkap dari si dia. Macam pujangga dia ini ya, seseorang ini. Itulah. Jadi mencintai kamu sangat indah. Terus ngapain? Aku menghentikan aktivitas dalam diamnya aku ya, yang tetap merasakan, menikmati cinta ini kepada kamu. Itulah. Ya, hanya saja memang cinta ini terlalu menyakitkan memang ya, kalau untuk diungkapkan. Gitu. Jadi kalau dia diproyeksikan, wah ini kok kayaknya tidak benar gitu ya, tidak benar rasanya gitu. Jadi nampak-nampaknya memang ada rumitnya ya, ada rumitnya hubungan kalian ini
gitu loh. Dan ini maaf aja ya, Gemini, nampaknya memang menurut dia tantangannya ada di dalam ini loh, prinsip gitu ya, di dalam prinsip. Misalnya begini, kamu masih punya keinginan untuk membawakan relationship ini tuh hubungannya hanya sebatas pacaran, sementara si dianya sudah kepikir gitu ya, bahwa yang dia butuhkan saat ini adalah bersama dengan seseorang yang sudah berstatus yang akan berstatus sebagai suami istri, bukan hanya sebatas pacaran saja katanya. Gitu ya. Atau jangan-jangan kamu sedang main-main ini sama suaminya orang, sama istrinya orang. Gitu. Atau ternyata kamu yang sudah menjadi suaminya orang atau istrinya orang. Jadi senakal-nakalnya si yang mantannya kamu ini ya, tanda petik nakal. Tapi kalau mari lihat, dia cukup menghargai ya sebuah ikatan komitmen, sakralnya sebuah komitmen, terutama kalau sudah yang ceritanya rumah tangga gitu. Jadi dia nggak mau menjadi gunting pemisah ya dalam rumah tangganya orang gitu. Atau dia tidak mau menjadikan rumah tangganya dia, jika kamu sedang main-main sama suaminya orang atau istrinya orang ya, dia nggak mau rumah tangganya dia kemudian menjadi ambiar buyar gara-gara dia menghasrati cintanya dia ini tuh kepada kamu ya, yang kemudian merusak rumah tangganya dia. Nah, seperti itu. Jadi yang kayak memang pasti indah dan sekaligus menyedihkan ya bagi dia. Menyedihkannya adalah yaitu jiwa itu tuh jiwa itu tuh bersatu, tetapi secara lahiriah tidak bisa. Secara lahiriah tidak bisa. Ya. Jadi kayak yang sakit-sakit indah lah. Nah, gitulah. Ya. Sama dia kadar bagaimana sakitnya menyadari bahwa tidak bisa bersatu lahir dan batin gitu. Tapi juga bersyukur ya, setidaknya bahwa dia pernah merasakan nikmatnya dicintai dan mencintai kamu gitu, walau barang sebentar gitu ya. Nah, di sana jadi kayaknya memang seseorang ini tuh menganggap bahwa untuk memikul resiko itu tuh kok kayaknya sebuah hal yang konyol. Itu bisa ya, sebuah hal yang konyol menurut hematnya dia, menurut kebijaksanaannya dia. Jadi tidak mau mengalami blunderan ya, efek dari kekonyolan menghasrati ini gitu. Jadi yang kayak memang hubungan kakak ini tuh mari nampak seperti ada koneksi twin flame-nya ya, macamnya ini koneksi twin flame dalam mencinta tetapi tidak bisa untuk bersama gitu loh. Ini disadari betul sama si dia ya, terlalu dalam mencintai tapi terlalu sulit pula untuk kemudian bisa bersama. Nah, seperti itu. Dan kok kayaknya memang jadi sebuah hal yang mustahil gitu loh. Sebuah hal yang mustahil apabila kemudian kalian berdua ini tuh bisa bersatu secara utuh. Itu ya. Ada fakta-fakta yang gak bisa disangkal gitu loh di depan mata. Mungkin kamu tidak menyadari apa sih fakta-fakta itu. Tetapi kalau si dianya sendiri, oh dia sangat sadar. Ini orang sangat sadar sekali. Gitu loh. Sudah ada, karena ini tuh mari lihat kamu sedang bersama dengan orang yang deep ya. Deep dalam perenungan gitu. Ya.
dalam dia gitu, dalam dia ketika masuk kepada perenungan itu di sana. Dan dia memang terkoneksi kepada kebijaksanaan tertingginya dia, makanya dia bisa kurang lebihnya seperti menghitung ya, mampu dia untuk menghitung kira-kiranya bagaimana ini. Karena ini juga orangnya intuitif ini, mari lihat ya. Jadi jangan-jangan ada ini bakatnya dia. Kalau dilihat-lihat ini, nampaknya kayak ada bakatnya dia untuk inilah bahasa awamnya aja ya, menerawang gitu loh. Menerawang masa depan itu tuh akan seperti apa. Walau dia mungkin tidak menyadari ya dia punya bakat ini. Tapi secara intuitif dia bisa dengan tajam itu ya menilai, wah ini kalau di masa depan jika dipertahankan hubungannya ini bakalan bisa merusak gitu loh. Bisa merusak. Kalau nggak kamu yang rusak sebagai pasangannya dia, maka dia yang akan rusak gitu. Sudah tahu konsekuensi, ngapain lagi nekat coba-coba untuk tetap berusaha dijalani. Nah begitu ya. Mari lihat kayaknya perpisahan kalian ini seperti kayak perpisahannya pun ngalir ini ya. Nggak taunya semacam seolah-olah tiba-tiba udah pisah aja gitu ya. Pelan dia. Karena boleh-boleh nggak ada banyak pertengkaran gitu ya. Nggak ada banyak drama-dramanya lah gitu. Dan totonya sudah berjarak. Seperti itu. Ya kan? Di sana. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun kayak kelihatan seolah-olah kalian harmonis, kalian saling sayang, gitu. Tetapi kayak seperti turun tangan semesta memisahkan kalian berdua, gitu loh. Pelan dia, halus dia gerakannya, tapi kelihatan pasti untuk memberikan gap antara kamu dengan dia, gitu loh. Semacam kayak tidak direncanakan dengan sengaja, gitu ya. Gimana lah itu kalau istilahnya yang ngalir gitu kan, nggak ada pemaksaan di sana kan gitu. Dimulai dari kemudian jarang berkomunikasi, berinteraksi itu ya. Jadi dari jarang kemudian menjadi hambar kan gitu ya, dan kemudian ya tadi menjauh. Jarang hambarnya itu tuh dalam artian tidak ada kehangatannya di sana ya, semakin berkurang gitu loh. Perlahan-lahan semakin berkurang kehangatan dalam relationship ini di sana ya. Jadi untuk sampai saat sekarang masih seringnya itu tuh dia melamun ya, melamun tentang kamu gitu loh. Kadang-kadang lamunannya dia itu tuh ya lamunan yang indah banget gitu ya. Misalnya seperti kamunya dateng gitu ya, kamunya bilang sayang sama dia, bilang cinta sama dia gitu loh. Kalian yang melakukan aktivitas romantis gitu ya, saling berpelukan kah, pegangan tangan sambil nari-nari ya di taman bunga-bunga gitu ya. Kamu masih sering datang ke mimpinya dia. Nah ini, jadi kayak bertemu kamu dalam mimpi itu tuh kok rasanya juga sebuah sensasi yang asik gitu loh di sana. Jadi kalau kamu merasa saat ini tuh adalah sensasi-sensasi sedihnya gitu ya, mari lihat dia pasti juga mengalami hal yang demikian. Cuman dia tuh kelihatannya ya tabah orangnya ini, tabah. Jadi kayak yang rasa rindu, walaupun itu tuh rindunya menggigit ya perasaannya. Ya dia bisa kayak menahan diri untuk tetap menghentikan tindakannya dia ya, untuk mengungkapkan rasa rindu ini. Seperti itu.
Jadi antara yang kayak merasa nyata kamu masih tetap ada gitu ya, tapi kalau dilihat secara kenyataannya ya ndak ada kan gitu ya. Nah itu yang sedang dialami. Dan mari lihat orang ini tuh tidak berharap juga lah kalau kemudian kamu tetap mau memperjuangkan gitu loh. Kalau masih ada cintanya kamu dalam hati, cintanya kamu kepada dia dalam hatinya kamu, ya itu aja lah, itu aja yang kamu usahakan untuk kamu rawat, tanpa kamu juga harus mengekspresikannya sama seperti dia ya. Nah, paling-paling mungkin harapannya dia di sana seperti itu. Tuh loh. Yang kakak gini nih akan bisa nih berlanjut karmanya kalian ini ya. Karma dalam artian adalah akan ketemu, ini bagi yang percaya dengan reinkarnasi ya. Bagi yang percaya dengan reinkarnasi, yang kakak gini ini bisa ini akan menyebabkan kalian direinkarnasi di kehidupan, di kelahiran berikutnya akan ketemu lagi nih gitu loh. Tidak tuntas ya, tidak tuntas pembayaran karma kalian dalam kehidupan yang ini, sehingga akan dilanjutkan pembayarannya di kehidupan yang mendatang ini. Mari lihat ya, ini terlalu dalam soalnya energi spiritual dalam bacaan Mari kali ini. Ini sih jarang-jarang ya Mari baca yang terlalu deep yang kayak gini ya, untuk pembacaan tarikan energi spiritual ya. Tapi ya itulah yang Mari lihat di saat sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah dia sudah move on itu tuh jika definisinya adalah melepaskan sesuatu atau seseorang dari pikiran dan dari perasaan, maka jawabannya adalah tidak. Tapi jika definisi move on-nya kamu adalah terputusnya interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain ya, atau dari satu manusia ke sebuah benda gitu ya, dalam bentuk wujud material, berbicara dari sisi material, maka jawabannya adalah sudah. Nah seperti itu. Semoga kamu bisa paham ya apa maksudnya Mari di sini. Batin masih tetap hidup untuk kamu, tetapi dalam dunia nyata ini tuh dia katakan selesai. Seperti itu. Jadi kamu tidak akan lihat lagi nih akan ada perjuangannya dia ya. Misalnya seperti jika ditarik tolak ukurnya seperti yang dulu gitu. Kamu tidak akan lihat lagi di sini tuh ada perjuangannya dia. Itu loh. Jadi kayak bisa dia raib, lenyap seperti ditelan bumi nih. Gitu loh. Menjauh terus. Menjauh, menghilang terus dari kamu itu ya. Walaupun kamu kayak berusaha masih lanjut ini ya dengan percobaan-percobaannya kamu, tapi Mari lihat dia bisa aja tidak bergeming gitu loh. Dia ngebaca chatting kamu misalnya, tapi chattingnya kamu hanya cukup dibaca saja tanpa harus direspon ya, tanpa harus menunggu jawaban gitu loh. Kayak yang dia bilang tidak wajib membalas, tidak wajib merespon kamu gitu loh. Jadi ini tuh jatuh dia kepada kepasifan total ya dalam perjalanannya nanti. Kalau sekarang bisa aja dia kayak sebentar, kadang-kadang masih mau merespon kamu gitu. Tapi yang ceritanya kadang-kadang ini akan ada masanya sama sekali tidak ada lagi. Gitu. Ya. Dalam dunia nyata gitu. Tapi kalau dalam batin menyala terus ini. Menyala terus. Mau dia nanti married sama orang lain gitu ya. Tapi dia di situ tuh bakalan menyadari tuh, tetap menyadari bahwa cintanya dia kepada kamu masih jauh lebih besar daripada cintanya dia
kepada suaminya, kepada istrinya itu. Itu ya. Oke, baik. Sekarang Gemini, mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awali dari inisial E, ada emas, U usia, R ada rasa, A asmara, T tali, G gula, H hati, O orang, dan I istimewa. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer, Aquarius, energi dari Leo, Sagittarius, dan berikut ada energi dari Capricorn hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.